tokoh agama itu merupakan suatu yang memang di dalam sistem sosial ditempatkan sebagai orang atau sosok atau figur yang lebih unggul di dalam ruang lingkup masyarakat. Nah, itu rasa penghormatan kita juga pada kelompok-kelompok orang-orang dari kelompok agama itu sendiri. Kali ini gue mau coba ngulas tentang satu fenomena yang lagi viral banget, yang diangkat juga di channel Deddy Corbuzier di podcastnya. Uh, Penusukan seorang pendakwah populer di Indonesia, Syekh Ali Jaber. Dan terus terang aja, kejadian-kejadian semacam ini ya, penusukan seorang pendakwah, seorang ulama, seorang imam masjid juga, itu bukan baru kemarin ini. Bahkan sebelum kejadian Syekh Ali Jaber, udah ada juga penusukan seorang imam masjid. Terus terang aja, gue agak sedikit janggal tentang keadaannya. Apakah ini merupakan suatu keadaan yang disetting atau memang alami? Yang katanya juga si pelaku itu sendiri katanya orang gila, orang gak waras, udah 4 tahun lalu. Tapi anehnya punya media sosial dan aktif juga kelihatannya di media sosial. Bahkan foto-fotonya yang beredar juga memenuhi syarat. Sebenarnya dia nggak bisa dianggap sebagai seorang yang nggak waras. Justru dari sisi kehidupannya nggak menunjukkan dia seorang yang waras, yang nggak waras. Justru dia seorang yang waras. Dia punya pergaulan sosial, punya secara nyata ataupun di virtual, di media sosial. Dan pertanyaannya, kok tiba-tiba dianggap sebagai orang gila? Yang terus terang aja, itu muncul pertanyaan baru lagi. Kalau sebenarnya ini apa yang harus diklarifikasikan? Ada hal yang perlu diklarifikasikan di dalam. Dan itu memunculkan pertanyaan dan bahkan anggapan negatif dari masyarakat terhadap kepolisian, bahwa ini semacam ada hal yang memang sengaja ditutup-tutupi, atau memang ada hal yang memang itu merupakan kejanggalan yang dibuat seperti itu. Nah, tentunya ini spekulasi, asumsi, meskipun bernuansa ada tuduhan pula. Gak sedikit di media sosial juga membicarakan hal itu, kejanggalan-kejanggalan pernyataan. Dan bukan kali ini aja, bahkan sebelumnya juga penusukan dari sekitar tahun 2018, beberapa imam masjid juga dihajar begitu secara brutal oleh orang yang mereka dianggap, divonis oleh polisi bahwa memang gak waras atau gila. Nah, ini pertanyaan baru yang memang harus coba dari pihak kepolisian itu coba lebih mau terbuka. Apakah ini memang benar penusuk Syekh Ali Jaber ini adalah memang orang gila? Kalau memang orang gila, ya nggak mungkin dia punya media sosial, dia punya pergaulan sosial. Kalaupun memang ada pernyataan dari keluarganya, tentunya perlu dites langsung apakah memang ini dia memang ada gangguan kejiwaan atau enggak. Tapi problemnya hari ini adalah tapi buat saya sih memang si pelaku itu memang sudah nggak waras, karena memang dari nekatnya. Saya nonton videonya, Anda juga nonton videonya. Dari sisi nekatnya dia itu memang bukan karena hanya terlatih, tapi kalau justru terlatih dia bermain dalam tatanan yang, dalam porsi yang underground katakan itu. Dia nggak main nyata seperti itu, brutal seperti itu. Cuma yang bisa dilakukan itu ya hanya orang yang memang nekatnya luar biasa dan berpikirnya juga udah sangat buntu. Akhirnya dia melakukan itu. Lalu pertanyaannya, apa motifnya sebenarnya? Nah, ini yang memang harus dijelaskan secara gamblang, dan benar-benar dari pihak kepolisian juga harus coba lebih mau mendalami, menginvestigasi apa sih sebenarnya. Karena
jangan sampai citra dari kepolisian itu sendiri akan rusak dalam persepsi masyarakat bahwa memang penanganan seperti ini nih memang harus perlu kejelasan yang komprehensif, yang mendetail, bukan terburu-buru menyatakan satu pelaku penusukan itu adalah orang yang gak waras. Kita harus besar hati juga sebelumnya. Cuma memang sebenarnya atau ini juga bagian dari agenda setting atau enggak, ya kita nggak tahu semua itu, atau memang ini memang orangnya ada motif tertentu, ada kesengajaan yang dianggap ini syekh ini nih, ulama ini nih gua harus bunuh supaya dia nggak beredar lagi, atau mungkin seperti itu. Tapi tetap harus ada kejelasan juga kan. Gak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa alasan, meskipun dia dinyatakan sebagai seorang yang gak waras dalam tanda kutip ya, ketidakwarasan itu ya, kenekatan yaitu dia melakukan sesuatu itu dalam motif tertentu atau dendam, atau memang dia nggak senang dengan seseorang itu, akhirnya dia mau membunuh seseorang itu. Lalu problemnya sekarang ini lebih saya anggap mengarah ke problem sosial ya. Kita Indonesia ini masyarakat keulamaan. Saya bilang begitu, masyarakat keulamaan ya. Memang faktanya memang kita dari dulu, bahkan sebelum merdeka juga, yang namanya seorang tokoh agama, seorang agamawan itu lebih sangat dihormati oleh masyarakat ketimbang politisi ataupun pejabat lainnya. Karena dogmatisasi dari para ulama itu dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kita bukan juga masyarakat yang berpikir sekuler, berpikir untuk bagaimana memisahkan unsur-unsur keagamaan di dalam ruang lingkup negara dan lingkup masyarakat terhadap unsur-unsur keagamaan. Pasti ada sentuhan-sentuhan keagamaan di dalam ruang lingkup negara maupun ruang lingkup masyarakatnya secara langsung, secara grassroots maksudnya. Nah sekarang problemnya bagaimana ini harus ada klarifikasi. Saya nggak problem karena memang saya juga penasaran, pasti Anda juga penasaran, hampir semua orang yang menyaksikan, bahkan saya lihat komentar-komentar di podcast dari Corbuzier juga tensinya nunjukin kalau memang ini gue butuh klarifikasi yang benar bagaimana. Orang nonton Syekh Ali Jaber di podcast dari Corbuzier juga karena memang penasaran what's wrong with him, pengen tahu ada apa di balik kejadian itu dan siapa orang itu. Dan ternyata orang itu Syekh Ali Jaber juga nggak kenal, nggak tahu siapa. Mudah-mudahan ini cepat terselesaikan dan kejelasannya bagaimana, dan mudah-mudahan ke depan ini jangan lagi ada kejadian-kejadian kayak gini. Ya saya secara pribadi punya opini atau pendapat tentang keadaan ini, kalau memang sebenarnya ini memang murni atau realitasnya itu berasal memang dari dalam diri dia sendiri, si pelaku itu sendiri. Kalau ditelusuri lagi nggak ada motif apa-apa, karena memang Syekh Ali Jaber juga orang yang suka damai. Dari ceramah-ceramahnya juga dia nggak pernah kontroversi, buang pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Artinya Syekh Ali Jaber nggak punya permasalahan sama sekali ke orang lain. Terus juga si pelaku juga ternyata nggak kenal secara langsung, secara pribadi ke Syekh Ali Jaber. Begitu juga Syekh Ali Jaber juga nggak kenal secara pribadi si pelaku itu. Artinya memang menurut saya aja ini memang murni kriminal dan niatan yang memang kalau si pelaku mau melakukan suatu kriminalitas, melakukan kriminal berat ke Syekh Ali Jaber. Dan untuk apa yang sebenarnya terjadi, kalau bagi saya, menurut saya ini hanya semacam dorongan yang gak sehat dalam dirinya. Jadi kalau dinyatain bahwa memang orang ini gak waras bisa juga sih, karena memang faktanya kalau gak mungkin kalau orang gak waras dia gak melakukan seperti itu. Ini orang yang udah gak bisa berpikir sehat lagi.
Ya saya rasa itu aja. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan ragu-ragu untuk subscribe, support channel ini. Saya butuh support kalian. Don't go away. Stay with me. Thank you.